Lakukan mediasi damai, polisi dan Pemkot minta kelompok pemuda hentikan pertikaian. Kepolisian Resort Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon menggelar mediasi untuk menyelesaikan peristiwa bentrokan antar dua kelompok pemuda yang terjadi di kawasan Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 8 November hingga Rabu 9 November malam. Proses mediasi di kawasan Stein dihadiri Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat, penjabat Wali Kota Ambon Badowin Watimena, Ketua DPRD Kota Ambon Elito Isuta, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Raja Arthur Simamora, Dandim 1504 Pulau Ambon, Kolonel Infantri Samril Piliang, tokoh masyarakat dan pemuda dua kelompok bertikai. Dalam proses mediasi itu, kedua kelompok bertikai menyepakati untuk menghentikan pertikaian serta menyerahkan proses hukum ditangani oleh kepolisian. Selain itu, untuk mencegah situasi tetap kondusif pasca bentrokan, akan didirikan 5 pos keamanan di kawasan Stein. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Raja Arthur Simamora menjelaskan, kepolisian akan mengerahkan sebanyak 300 hingga 500 personil untuk mengamankan situasi Kamtipmas di kawasan itu. Polisi juga di-backup oleh TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Dijelaskan saat ini polisi telah mengantongi identitas para pelaku bentrok berdasarkan hasil penelusuran melalui CCTV maupun para saksi di lokasi kejadian. Menurut Simamora, polisi sementara melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Selain pengejaran, juga dilakukan pemantauan upaya provokasi dan penyebaran informasi hoaks melalui media sosial. Ditanya soal korban, Kapolresta menjelaskan terdapat 1 korban dari kelompok pemuda dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Tantui. Dia berharap kedua kelompok tidak berupaya melakukan tindakan yang melanggar hukum karena akan ditindak secara tegas. Sudah kita cek kopi semua CCTV yang ada sekitar ini yang mengetahui lokasi ini, kejadian ini, plus juga mengidentifikasi adanya pemberitaan-pemberitaan di media-media sosial. Kita ada sekitar 5 pos mulai dari Jembatan Jodoh, kemudian jembatannya Amalatu, kemudian pertigaan Arbes, pertigaan Alfamidi, sama di Al-Hikmah. Itu nanti perkuatan yang kita perkuatkan itu sekitar 300-500 personil dari unsur Polri, yaitu dari Polsek, Polres, dan Polda, di PK Polda, plus kita minta bantuan dari TNI dan juga Satpol PP. Ketegasan yang sama juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat. Ditegaskan aparat keamanan akan mengambil langkah tegas jika ada yang mencoba melakukan tindakan yang melawan hukum. Menurutnya, Kapolda Irjen Polisi Lotaria Latif telah menginstruksikan kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindak tegas terukur kepada setiap pelaku bentrok yang melakukan perlawanan agar tidak membahayakan petugas atau masyarakat umum. Kepada para pelaku diharapkan untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, Polda Maluku akan memasukkan mereka dalam daftar pencarian orang atau DPO. Menurutnya, perbuatan para pelaku kejahatan telah banyak menimbulkan jatuhnya korban dan merugikan masyarakat. Jadi ini akan ditindaklanjuti melalui dengan langkah penegakan hukum, kemudian yang kedua akan dilakukan sweeping dan diingatkan kepada masyarakat apabila nanti mereka keluar dengan menggunakan senjata tajam, maka itu akan diambil tindakan tegas. Ya, sampai dengan tindakan keras dengan menggunakan senjata. Oleh karenanya sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, cukuplah sudah sampai di sini. Ke depan mulai sore siang ini sampai ke depan apabila ada yang keluar menggunakan senjata tajam, maka aparat kepolisian maupun aparat yang ada di sini sudah siap untuk mengambil tindakan, dan itu adalah perintah daripada Bapak Kapolda untuk diambil tindakan tegas dan keras. Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon Badowin Watimena menghimbau kedua kelompok bertikai untuk tidak lagi melakukan tindakan improsedural melawan hukum, serta meminta warga Kota Ambon tidak terprovokasi dengan informasi hoaks yang disebarkan oknum-oknum tertentu untuk meruncing situasi keamanan yang sudah mulai berangsur kondusif ini.
Watimena juga mendukung upaya penempatan 5 pos pengamanan di sekitar kawasan Stein untuk memberikan rasa nyaman kepada warga sekitar. Dikatakan korban yang dirawat di rumah sakit, seluruh biayanya ditanggulangi oleh pemerintah Kota Ambon. Sedangkan untuk rumah warga yang terbakar, Pemkot akan berkoordinasi dengan DPRD Kota Ambon untuk penanggulangannya. Di samping itu, pejabat wali kota bersyukur bahwa proses mediasi ini bisa berjalan dengan baik. Hal itu menunjukkan pertanda semua pihak ingin berdamai. Kesepakatan ini akan menjadi pegangan kita dan kita berharap bahwa tidak lagi terjadi konflik antar etnis di Stein ini dan juga di Kota Ambon. Ya, seperti itu. Pak, terkait bangunan pos permanen, Pak. Pos permanen tadi saya sudah sampaikan atas izin dari Ibu Ketua DPRD, atas koordinasi dengan Pak Kapolresta segera kita bangun. Ya, kebetulan ada Pak Yani yang bersedia untuk memberikan tanahnya untuk dibangun pos. Kita berterima kasih dan segera kita tindak lanjuti dengan pembangunan. Untuk sementara 5 pos sementara dibuat di seputaran Stein ini untuk menjaga agar konflik ini tidak semakin meluas. Seperti diketahui, pada Rabu 9 November malam telah terjadi bentrokan di kawasan Stein Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Selasa hingga Rabu, melibatkan 2 kelompok pemuda. 2 orang menjadi korban dari bentrokan tersebut. Sebuah pangkalan ojek di sekitar lokasi kejadian juga terbakar. Diduga insiden bentrokan akibat saling ejek antar 2 kelompok pemuda. Meski begitu, pihak kepolisian masih mendalami penyebab lainnya.